Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan jajarannya, dan yang saya banggakan, masyarakat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati ala ummati zaman yuhibbu khamsa wa yansawnal khamsa." Yuhibbud dunya wa yansawnal akhirah, wa yuhibbul hayata wa yansawnal qubur, wa yuhibbul mala wa yansawnal hisab, wa yuhibbul khalqa wa yansawnal khaliq. Akan datang suatu masa di mana mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara pula. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Mereka mencintai gedung-gedung dan melupakan kubur. Mereka mencintai harta benda dan melupakan hisab. Dan mereka mencintai makhluk dan melupakan penciptanya. Di dalam hadis ini merupakan suatu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang suatu masa di mana orang-orang sudah tergila-gila dengan hal-hal yang bersifat dunia dan melupakan hal-hal yang bersifat akhirat. Padahal kita hidup di dunia ini hanyalah sementara dalam rangkaian perjalanan menuju akhirat yang abadi. Oleh Allah, manusia diperintahkan supaya giat bekerja untuk mencari bekal dalam perjalanannya menuju akhirat yang abadi. Ibarat seorang musafir yang akan menempuh perjalanan jauh, maka dia harus mempersiapkan diri dengan mencari bekal sebanyak mungkin untuk keperluan dalam perjalanannya. Dengan perbekalan itu, pasti dia akan mencapai tujuannya dengan selamat. Sebaliknya, jika ia hanya berpangku tangan saja tanpa berusaha mencari bekal, tentu penderitaan dan kesengsaraan silih berganti akan menimpanya. Itulah sebabnya setiap perjalanan membutuhkan bekal. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dunia adalah alam yang fana. Artinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini mengalami kerusakan. Bumi dan langit rusak, matahari, bulan, kebahagiaan, kemewahan, kemegahan dan lain sebagainya juga rusak. Tidak ada yang abadi. Namun perlu dimengerti, terlalu mencintai hal-hal yang bersifat dunia bisa menggelincirkan orang lupa terhadap akhirat. Padahal sudah disebutkan bahwa dunia hanyalah tempat lintasan saja dalam rangkaian perjalanan menuju akhirat yang abadi. Di zaman akhir, masa sekarang ini akan terjadi orang-orang yang melupakan kematian. Mereka terlalu sibuk dan tenggelam dalam kenikmatan hidup di dunia. Seolah-olah hidup mereka itu kekal abadi, tidak akan terjamah oleh kematian. Maka berbuatlah mereka dengan seenaknya sendiri, dengan menuruti semua kehendak hawa nafsunya. Setiap tingkah laku dan polanya selalu diwarnai dengan kemaksiatan. Mereka sudah lupa bahwa mereka hidup dengan mengemban sebuah amanah. Membangun gedung atau rumah-rumah yang indah tidak ada larangannya di dalam ajaran agama Islam. Bahkan lebih baik jika umatnya merasakan bagaimana memiliki rumah-rumah indah, memiliki gedung-gedung mewah. Bahkan Rasulullah SAW juga
merasa senang dan bahagia bila umatnya memiliki rumah indah dan mewah. Akan tetapi janganlah karena rumah yang indah, gedung-gedung yang mewah menjadikan kita lupa kepada rumah yang terakhir, yaitu kuburan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada hari kiamat kelak semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban ketika di dunia. Semua harta dan perilakunya diperiksa dengan teliti, tak sedikit pun yang tercecer. Keadaan seperti itu sering kita namai dengan yaumul hisab atau hari perhitungan amal. Pada hari perhitungan itulah manusia menerima nasibnya di surga atau di neraka. Mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, niscaya mereka akan memasuki surga. Dan sebaliknya, jika mereka menerima catatan amal dengan tangan kiri, maka mereka akan mendapatkan nasib yang buruk, yaitu masuk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudara, maka dari itu, marilah kita mempergunakan kemurahan Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak istighfar atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, dengan rasa tunduk, patuh dan khusyuk. Mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa kita diampuni dan senantiasa kita diberikan karunia, rahmat dan hidayahnya. Amin, Allahumma amin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.